Halo, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke bagian struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu menganalisis komponen darah pada sistem peredaran darah manusia. Kedua, menganalisis organ peredaran darah pada manusia. Tiga, mengidentifikasi pengaruh denyut jantung manusia. Keempat, menganalisis proses yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, yaitu menyajikan tabel, struktur, dan fungsi bagian peredaran darah manusia. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini terkandung yang namanya darah. Nah, di dalam tubuh kita ini ada juga yang disebut dengan sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi fungsi dari sistem peredaran darah ini menyalurkan oksigen yang kita hirup dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Nah, di dalam sistem peredaran darah, ada komponen-komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah merupakan suatu substansi sel dan fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Fungsi utama dari darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Nah, di dalam darah ini ada yang disebut dengan plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan juga ada keping darah. Nah, yang pertama kita akan membahas plasma darah. Plasma darah tersusun dari 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Nah, jadi darah ini lebih dari 90% adalah air, sedangkan sisanya adalah zat-zat yang terlarut seperti protein atau zat-zat lainnya. Apa sih fungsi dari plasma darah? Fungsi dari plasma darah yang pertama yaitu mengangkut limbah, yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, membantu proses pembekuan darah. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Yang kelima, membantu melawan infeksi. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, setelah plasma darah, ada juga yang disebut sel darah merah. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkaf. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Nah, sel darah merah ini tidak memiliki inti, warnanya pastinya merah. Karena apa? Karena adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Nah, fungsi utama dari sel darah merah atau eritrosit adalah transportasi dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Nah, selain fungsi utama tadi, fungsi dari sel darah merah yang pertama yaitu di kapiler paru. Hemoglobin mengikat oksigen yang dihirup membentuk oksihemoglobin. Kemudian eritrosit atau sel darah merah tadi kaya akan oksigen, kemudian berjalan melalui arteri sampai mencapai kapiler jaringan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam jaringan, oksigen bersih dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan. Kemudian yang keempat, secara bersama, karbon dioksida dan jaringan mengikat hemoglobin membentuk deoksihemoglobin. Yang kelima yaitu eritrosit kaya karbon dioksida, kemudian berjalan melalui darah vena menuju jantung dan kemudian ke paru-paru. Yang terakhir yaitu di dalam kapiler paru-paru, karbon dioksida dan oksigen baru dari hemoglobin sebagai ganti dosis. Nah, itu tadi dari sel darah merah. Kemudian ada yang namanya sel darah putih, pastinya warnanya putih ya. Nah, sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Kalau sel darah merah tadi tidak punya inti, sedangkan sel darah putih punya. Nah, bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid.
Nah, fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi yang melawan adanya adanya kuman atau bibit penyakit yang masuk ini adalah sel darah putih. Nah, di dalam sel darah putih ada karakteristik jenis-jenisnya lagi. Ada granulosit, ada agranulosit. Nah, di granulosit ada eosinofil, basofil, dan neutrofil dengan karakteristiknya masing-masing. Bisa kalian baca di tabel. Nah, agranulosit ada limfosit dan monosit. Nah, kemudian ini keping darah. Saat kalian terluka, maka akan keluar yang namanya darah. Nah, darah ini akhirnya akan tertutupi luka oleh kepingan darah. Nah, kepingan darah ini sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka. Sehingga setelah kalian terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Nah, trombosit atau kepingan darah inilah yang berfungsi untuk menyumbat dan merupakan proses hemostatik normal yang terjadi cedera vaskular yang dapat terjadi kebocoran spontan darah melalui pembuluh halus. Nah, fungsi trombosit ada 3, yaitu pelekatan, penggumpalan, dan reaksi pelepasan. Jadi, trombosit ini sangat berperan saat kita terluka. Nah, yang setelah darah ada juga jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah, yaitu jantung. Jadi jantung berperan menjadi pemompa darah. Nah, di dalam jantung itu terdiri atas 4 ruangan. Ada serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan juga bilik kanan nih. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kiri, dan ada bilik kanan. Di sini juga ada katup tricuspidalis, ada vena cava, ada aorta, ada arteri pulmonis, ada vena pulmonalis, ada katup bicuspidalis, dan juga ada yang namanya dinding jantung. Jadi jantung ini juga memiliki dinding. Nah, jantung dari seluruh darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan tadi, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan tadi, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis yang tadi kita lihat, kemudian menuju serambi kiri. Kemudian darah dari serambi kiri ini yang mengandung banyak O2 atau oksigen. Darah dari serambi kiri lagi turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Nah, bilik kiri inilah yang akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Nah, setelah jantung ada pembuluh darah. Nih gambar dari pembuluh darah ya. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengalirkan darah ke jantung, ke seluruh tubuh, dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada arteri atau pembuluh nadi, ada pembuluh balik atau vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Kalau pembuluh arteri bertugas untuk membawa darah bersih dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Dan pembuluh arteriol merupakan pembuluh arteri paling kecil yang berfungsi mengirimkan darah ke pembuluh kapiler. Setelah dikirimkan ke pembuluh kapiler, ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan vena tadi ya, atau venula. Kemudian ada pembuluh venula, yaitu merupakan pembuluh vena kecil yang terbentuk dari kumpulan pembuluh kapiler. Nah, ini tabel perbedaan pembuluh arteri dan vena. Kalau tempatnya pembuluh nadi agak tersembunyi, pembuluh balik dekat dengan permukaan. Nah, ada pembedanya dinding pembuluhnya seperti apa, aliran darah, denyut, katup darah yang keluar. Sekalian baca di tabel.
Nah, kemudian ada peredaran darah. Peredaran darah ini dibagi menjadi dua, ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah dan kita tidak bisa melihatnya. Nah, untuk pembuluh darah besar atau peredaran sistemik adalah sistem yang menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonal adalah sistem yang menggerakkan sirkulasi darah antara jantung dan paru-paru. Jadi kalau peredaran darah kecil ini hanya menyangkut jantung dan paru-paru, sedangkan kalau peredaran darah besar menyangkut dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kita bisa lihat di tabel untuk peredaran darah besar dari 4, 12, 6, 7, 5, 1, dan peredaran darah kecil dari 3, 10, 8, 11, dan 2 dengan keterangannya masing-masing ya. Kalau 4, misalnya bilik kiri, dari bilik kiri dia ke aorta, habis dari aorta dia ke arteri, habis dari arteri dia ke tubuh, mengalirkan seluruh tubuh, kemudian balik ke vena, dan kemudian balik lagi ke serambi panas. Seperti itu. Nah, kalau peredaran darah kecil dari 3, 10, 8, 11, 2, 3 dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis lagi, dan balik lagi ke serambi kiri. Nah, yang terakhir yaitu frekuensi denyut jantung. Denyut nadi maksimum adalah denyut nadi tertinggi dicapai selama latihan maksimal. Denyut nadi maksimum adalah 220 dikurangi usia kamu saat ini. Idealnya angka denyut nadi harus berada antara 50 sampai 85% dari total denyut nadi maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung ada seperti kegiatan atau aktivitas tubuh, ada jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Jadi denyut nadi setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang struktur dan fungsi peredaran darah manusia. Ibu harapkan kalian bisa membaca kembali materi yang telah disampaikan, diulang-ulang, agar kalian mengetahui dan bisa selalu belajar ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi.